Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahman Sutayo. NIM saya 1218640058. Saya dari jurusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana pentingnya lingkungan menurut Islam. Lingkungan hidup adalah yang berada di sekitar kita, ditempati oleh manusia, hewan, dan tumbuhan, yang meliputi berbagai unsur-unsur lingkungan serta manfaatnya. Makhluk hidup akan saling berinteraksi dengan komponen-komponen yang ada. Di dalam lingkungan terdapat dua, yaitu lingkungan alam hayati dan lingkungan alam non-hayati. Lingkungan alam hayati termasuk ke dalam kita sebagai manusia, yaitu hewan, tumbuhan, dan lingkungan alam non-hayati termasuk ke dalam air, udara, tanah, di mana itu adalah unsur-unsur yang tidak ada batasannya. Sumber daya alam termasuk ke dalam lingkungan hidup, di mana itu fenomena fisik yang tidak ada batasannya, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, entah itu hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Iman dan Islam adalah bentuk keteguhan yang terkait dalam diri manusia. Iman adalah kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini bahwa alam semesta adalah semua ciptaannya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Sebagai manusia, kita hanya harus melihat bagaimana langit ditegakkan tanpa tiang dan bumi dibangun sedemikian rupa dengan sebegitu megahnya. Allah telah memperingatkan kita untuk menjaga alam semesta ini dengan tidak merusaknya, seperti beberapa firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan yang akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-A'raf ayat 56. Beberapa kali kepada kita dalam firman-Nya bagaimana pentingnya menjaga suatu lingkungan, dan terdapat firman Allah juga, Bismillahirrahmanirrahim. Wala arda madana wa laqayna fiha ruwashin wa ambatna fiha minal kulli shay'in mawzun. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikannya padanya gunung-gunung dan tumbuhan sebagaimana menurut ukurannya. Surat Al-Hijr ayat 19. Dan terdapat juga beberapa hadis, yaitu hadis Nabi yang disahihkan oleh Al-Albani dari Sahih Al-Jami 3692 dari Anas. Ada 7 perkara yang mengalir bagi seseorang yang sudah mati dalam kuburnya. 7 itu adalah orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengalirkan air, orang yang menggali sumur, orang yang membangun masjid, orang yang mewariskan mushaf, dan orang yang meninggalkan anak yang memohon ampunan untuknya sesudah ia mati. Lalu terdapat juga hadis dari riwayat Bukhari, Muslim mana saja yang menanam pohon, lalu pohon itu ada orang dan hewan yang memakan dari hasil pohon itu, niscaya Allah akan menjadikannya sebuah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Allah telah menegaskan dari beberapa firman-Nya, dan juga ada terdapat hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga lingkungan yang baik. Sebagai makhluk hidup sosial, sepatutnya kita menjaga sumber daya alam dengan sebaik-baiknya tanpa mengeksplorasi dan mengeksploitasi semuanya secara besar-besaran. Manusia selaku makhluk hidup yang paling serakah, mereka selalu mementingkan dirinya yang paling penting dari makhluk hidup lainnya, sehingga mereka melupakan bahwa semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ialah semua berharga dan bernilai di mata Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepatutnya kita melestarikan dan menjaga lingkungan kita untuk kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari menjaga lingkungan menurut Islam. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.